Halo, cek. Bisa dengar suara Miss Nurul? Bisa, Miss. Tunggu yang lain dulu ya. Oke, halo teman-teman semua. Sehat ya semua teman-teman? Ayo, suaranya jangan di-mute. Sudah lihat video pembelajarannya? Ada yang mau ditanyain dulu dari videonya? Atau mau tanya tentang tugasnya? Halo, dengar Miss Nurul nggak? Hai, Miss. Tugasnya ada yang ditanyain? Atau sudah jelas penugasannya? Sudah ya, ini diam-diam sudah jelas atau belum? Kalau belum nanti Miss jelaskan lagi. Kalau sudah, nanti kita langsung ke materi. Gimana tadi? Sudah jelas. Jelas. Oke.
Dari video pembelajaran yang kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu? Miss, kok aku coba jeruk nipis. Miss, aku cobain jeruk nipis itu dicampur sama air gak terjadi apa-apa, Miss. Enggak, kamu sudah itu belum? Kan habis itu kamu menghembuskan nafas lewat sedotan. Udah. Udah. Terus kalau kamu menghembuskan nafas, yang terjadi apa? Oh. Di air jeruk nipisnya ada apa? Menguap. Kalau tahu menguap, Itu nafas kita karbon dioksida kan, Miss? karbon dioksidanya dilihat dari apa? Kenapa bisa tahu kalau ada karbon dioksida? Kan nanti ke jeruknya menguap. Jadi kalau kalian menghembuskan nafas kan ada gelembung-gelembungnya, iya kan? Iya. Gelembung gitu. Nah, karbon dioksidanya di situ, gelembung udara yang ada di situ. Oh. Terus Oke. air jeruk nipis menguap itu dari kalian cium aroma jeruk nipisnya. Nah, itu dia menguap. Jadi kalau setelah kalian bernafas ada aromanya, oh berarti itu dia menguap. Oh. Oke. Thank you, Miss. Tuh ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ayo Rahel makan, Miss. Yang dulu yuk. Nanti ini sampai jam 12 ya. Udah 1 jam aja. Sampai jam 12 terus habis itu udah. Ini masih nunggu yang lainnya kan, Miss? Iya. Nanti jam 11 kita mulai. Bentar, Miss, tak coba. Oke. Lagi ya, Miss. Kira-kira sama bos. Valen mana ya? Ini masih kurang banyak, Pak, Miss. Oke.
Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu ya. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Miss. Siang, Miss. Sebelum pembelajaran, berdoa dulu lah. Kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Kemarin video pembelajarannya sudah dilihat? Sudah. Kemarin tentang apa videonya? Ada yang masih ingat? Satuan tak baku, satuan Ayo. yang tugasnya kan satuan. Video yang baru, yang materi baru. Sudah dilihat video yang materi baru, materi bab 2? Yang materi bab 2. Ya, sudah belum? Kali klarifikasi benda ya, Miss? Ya, yang itu. Kan kemarin Miss Nurul sudah bikin videonya di YouTube. Miss, Valen lagi ada acara. Oke, nggak apa-apa. Sudah bikin videonya di YouTube tentang klasifikasi bendanya itu. Sudah dilihat? Rahel sudah lihat? Sudah. Isinya apa, Rahel? Nggak kedengaran suaranya. Loh, gimana? Kan baru kemarin Senin, sekarang baru Rabu. Oke, yang kemarin Miss ulangi sedikit ya. Jadi klasifikasi benda itu kita akan mempelajari dua, tentang benda mati dan makhluk hidup. Perbedaan mendasar dari kedua benda itu tadi ada 8. Kemarin di videonya ada 8. Bahwa makhluk hidup itu dapat bernafas, berkembang biak, kemudian membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup juga dapat bergerak, sedangkan benda mati tidak. Nanti bisa dibaca di bukunya lagi. Oke? Nah, sekarang Miss akan tampilkan untuk PowerPoint-nya. Kita belajar ini sekarang. Sudah terlihat? Masih lo. Sudah. Klasifikasi benda ya. Oke, langsung aja. Yang kita pelajari ada makhluk hidup dan benda mati, ciri-ciri makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup. Perbedaan yang mendasar dari benda mati dan makhluk hidupnya ada 3. Dapat bergerak, memerlukan makan dan tumbuh, dan dapat berkembang biak. Itu ada pada makhluk hidup, tapi tidak ada pada benda mati. Oke. Persamaannya, kedua benda ini memiliki massa, bentuk, dan menempati ruang. Nah, ini yang kemarin ciri-cirinya ada 8. Memiliki organisasi tingkat sel, membutuhkan makanan,
bernafas, pertumbuhan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, iritabilitas, dan siklus hidup. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari 8 ciri-ciri makhluk hidup ini? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, lanjut. Oke. Yang ini tadi memiliki organisasi tingkat sel. Ini sel bawang merah apabila dilihat dari mikroskop ya. Tingkat sel itu seperti ini, jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, yang sel epitelioid juga sama. Oke. Sekarang kita ke klasifikasi makhluk hidup menurut Whittaker. Di sini Whittaker membedakan dua, prokariota dan eukariota. Yang prokariota itu dia tidak memiliki membran inti. Jadi tadi udah dilihat ya di gambarnya bahwa sel bawang merah itu tadi yang merahnya lebih tebal dari yang samping. Nah, itu namanya membran inti. Jadi setiap sel punya satu membran inti. Terus untuk yang eukariota itu ada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Dia memiliki membran inti, sedangkan yang prokariota dia tidak memiliki membran inti. Oke. Kita akan belajar tentang takson. Takson hewan dan tumbuhan, perbedaannya hanya pada filum dan divisi. Seterusnya hampir sama. Nah, sekarang sistem penamaannya gimana, Miss? Seperti ini sistem penamaannya. Jadi dari kingdom merupakan takson tertinggi, nulisnya juga biasa. Jadi dari 6 kingdom tadi ada animalia, planta, fungi, monera, protista, itu semuanya kingdom, tinggal ditulis biasa. Untuk filum, untuk hewan ada chordata, echinodermata, platyhelminthes, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya beberapa contoh. Kalau chordata itu mamalia, vertebrata. Jadi dia memiliki notochord atau tulang belakang. Jadi semua vertebrata, kingdom yang animalia, kelompok vertebrata, itu dia memiliki notochord atau tulang belakang. Gitu. Selanjutnya ada divisi. Divisi ini untuk tumbuhan. Jangan film tadi untuk hewan ya. Jadi kalau divisi di tumbuhan, lantai itu ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Spermatophyta di sini biasanya disebut juga dengan Tracheophyta atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Dia memiliki pembuluh angkut gitu. Jadi disebut juga Tracheophyta. Karena biasanya yang sistem penamaan oleh Linnaeus itu dia masih menggunakan Tracheophyta. Untuk kelas, penulisannya dengan akhiran edone, opside, pise, atau yang lain sebagainya. Jadi penulisannya nanti tinggal nama divisi ditambahkan dengan edone atau opsida atau pise. Kayak gitu. Lanjut, yang ordo. Kalau yang ordo ini ditambahkan ales. Jadi ada Malvales, Rosales, Asterales, Coales. Kayak gitu. Untuk penulisannya. Yang family, di sini ada tambahan ACAC, ID, dan ACAE. Tuh. Jadi nanti ordo ditambah ID atau ordo ditambah ACAE. Kemudian yang genus. Cara penulisan genus di sini dengan huruf kapital dicetak miring atau digaris bawahi. Boleh dicetak miring atau boleh digaris bawahi. Pilih salah satu saja. Kayak gitu.
Di sini ada Poaceae, terus ada genus Saccharum, Oryza, Triticum. Yang spesies itu dia merupakan tingkatan takson paling rendah. Jadi yang tertinggi tadi kingdom, terdiri dari 6 kingdom tadi. Terus terakhir baru spesies. Oke, ini salah satu contohnya. Dilihat ya. Terlihat nggak? Halo teman-teman, masih bersama Miss Nurul? Kelihatan, Miss. Masih, Miss. Oke. Nah, di sini ada kucing. Kingdomnya apa kalau kucing? Animalia. Animalia, oke. Filumnya? Chordata. Chordata tadi apa? Chordata itu dia memiliki tulang belakang. Atau kalau tidak chordata biasanya di sini vertebrata. Chordata atau vertebrata itu filmnya. Kelasnya dia Mammalia. Ordonya Carnivora. Familinya Felidae. Genusnya Felis. Spesiesnya Felis catus. Jadi tulisannya kayak gini, F-nya besar, C-nya kecil, ditulis miring atau boleh digaris bawahi juga boleh, pilih salah satu aja. Kayak gitu penulisannya. Untuk yang mangga, kingdomnya apa? Lantai. Divisinya Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Sapindales, famili Anacardiaceae, genusnya Magnifera, spesiesnya Magnifera indica. Jadi penulisan spesies itu terdiri dari genus dan spesiesnya sendiri. Nggak boleh langsung ditulis indica gitu aja, nggak boleh. Jadi harus Magnifera indica, kayak gitu. Dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ya, kita lanjut. Nah, dari mana kita bisa dapat nama-nama tadi, Miss? Dari kingdom dan lain sebagainya. Kok bisa tahu ordonya itu? Kok bisa tahu kelasnya itu? Ada namanya kunci determinasi. Suatu cara atau langkah untuk mengenali makhluk hidup dan mengelompokkannya pada taksa yang sesuai. Terdiri dari 2 biasanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, teman-teman, kalau ini tumbuhan ya, contoh dari tumbuhan, teman-teman bisa lihat pada bagian batangnya. Tumbuhan dengan ciri batangnya termasuk dalam batang tidak sejati atau tidak memiliki alat tumbuh menyerupai batang. Nanti tinggal kalau dia masuk ke A, nanti diteruskan masuk yang A itu yang mana? Berarti A, terus lanjutannya 2A. Kalau nanti 1B berarti lanjutannya 2B. Kayak gitu. Nah, sampai 8 nanti ketemu spesiesnya apa. Atau biasanya kalau tidak spesies ya genus. Hanya sampai genus. Dicocokkan. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, 1A, seumpama kita ambil lumut. Lumut contohnya dalam batang tidak termasuk batang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh menyerupai batang. 1A. Setelah itu lanjut, setelah 1A apa nih? Langsung ke 2A. Pada batang tidak ditemukan pembuluh. Jadi kalian lihat tumbuhannya, kemudian kalian identifikasi, dilihat ini punya batang, daun, akar tidak. Terus ini perkembangannya menggunakan apa? Nah, seperti itu. Nanti dicocok-cocokkan dengan buku atau kunci determinasinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham nggak? Tidak. Nah, ini materinya nanti akan sampai ke SMA juga diterapkan. Kalau bingung, boleh ditanyakan dulu.
Bingung yang bagian mana? Jadi kunci determinasi itu kalian hanya tinggal mencocokkan apa yang kalian lihat. Kalian lihat pohon mangga, dia memiliki batang sejati tidak, terus memiliki alat tubuh menyerupai batang atau tidak, kayak gitu. Tinggal dicocok-cocokkan, nanti akan ketemu spesiesnya apa. Nah, di sini kita akan belajar tentang nama ilmiah. Nama ilmiah merupakan nama yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi, supaya semua orang itu tahu nama, bukan dengan nama lokal, tapi dengan nama yang semua orang tahu, kayak gitu. Coba teman-teman bilang bawang merah di Amerika misalnya, mereka nggak akan tahu bawang merah apa, kayak gitu. Bilang onion di Indonesia misalnya, mesti jarang ada orang yang tahu juga. Nah, caranya agar semua orang bisa tahu atau mengenal, PowerPoint-nya nggak ada. Udah. ya tadi sampai mana? Tadi Miss menjelaskannya sampai mana? Halo. Halo, Miss. Tadi Miss terputus, itu penjelasannya sampai mana ya? Ini udah? Oke, Miss ulangi lagi ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang nama ilmiah yang berlaku secara internasional untuk dunia pendidikan. Nama ilmiah nanti teman-teman akan jumpai sampai ke bangku SMA, sampai ke kuliah, menggunakannya nama ilmiah. Terus dari nama ilmiah ini, si Whittaker atau dan Linnaeus ini dia menamakan sistemnya dengan sistem penamaan binomial nomenklatur, terdiri dari dua kata, genus dan spesies. Contohnya seperti ini: bawang merah, Allium cepa, mangga, Mangifera indica, katak sawah, Anakan trifora. Cara penulisannya terdiri dari genus dan spesies. Oke, sudah paham belum? Sekarang Miss Nurul tanya. Jadi tadi tingkatan takson ada apa aja? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo, masih dengan Miss Nurul? Oke, sekarang kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran. Jadi tadi kita belajar tentang sistem takson. Kalau bingung boleh dibuka bukunya, di buku IPA.
Nah, kita pakai sistem penamaan sistem 6 kingdom Whittaker. Terdengar? Kalau pakai buku halaman berapa, Miss? 46. Oke, di situ ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Prokariota dan eukariota. Prokariota itu dia makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan eukariota, dia makhluk hidup yang memiliki membran inti. Prokariota sendiri ada monera. Sedangkan untuk eukariota sendiri itu ada animalia, plantae, fungi, kemudian protista, ada 4. Oke, sudah dipahami. Nah, kemudian dari 6 kingdom itu kita ada 7 tingkatan takson. Ada yang masih ingat apa aja? Dari yang terbesar ke terkecil. Suara Miss Nurul terdengar nggak? Oke. Jadi 7 takson ini ada kingdom, filum. Filum itu kalau pada hewan, sedangkan kalau pada tumbuhan namanya divisi. Kemudian ada kelas. Setelah itu ada ordo. Setelah ordo ada family, genus, dan terakhir spesies. Sistem penamaan yang digunakan di sini menggunakan sistem penamaan binomial nomenklatur yang terdiri dari genus dan spesies. Dengar? Halo, suara Miss Nurul terdengar? Putus-putus, Putus-putus. Putus. Ini Miss nge-freeze mukanya. Mana videonya, Miss? Jelas nggak sekarang? Masih agak putus-putus, Miss.
masih putus-putus? Cek cek. Enggak. Refresh dikit-dikit. Cek cek. Jelas nggak? Agak jelas, Miss. Oke. Sudah. Jadi ulangi lagi, kita akan belajar 7 takson menurut sistem penamaan binomial nomenklatur. Ada kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, 7 takson ini nanti digunakan untuk penamaan sistem binomial nomenklatur atau penamaan dengan genus dan spesiesnya. Terlihat? Masih loading. Masih loading. Kelihatan nggak? Ya. Oke. Di sini, jadi sistem penamaannya terdiri dari genus dan spesiesnya. Bawang merah Allium cepa, mangga Maxifera indica, dan katak sawah Strana cantrifora. Oke, kita lanjut ke prokariota. Ciri-cirinya tadi apa prokariota? Ada yang tahu? Apa Rahel? Suara Miss Nurul kedengaran nggak? Halo. Oke, nggak usah share screen aja ya. Kedengaran sekarang suaranya? Tidak memiliki member inti. Betul sekali. Jadi prokariota ini dia tidak memiliki membran inti.
Nah, di sini prokariota itu ada kelompok Monera. Monera itu nanti ada dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke. Jadi ada berapa tadi? Ayo, ada Monera ada dua. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Oke. Nah, untuk Archaebacteria itu sendiri, dia bakteri yang hidup bebas. Dia tidak patogen, jadi tidak merugikan. Dia hidupnya biasanya di daerah dengan suhu paling tinggi atau suhu paling rendah. Jadi tidak merugikan bagi manusia. Dia termasuk bakteri primitif dan dinding selnya memiliki lipid atau lipopolisakarida. Jadi yang membedakan antara Archaebacteria dan Eubacteria di sini dinding selnya, susunan dinding selnya. Jadi untuk Archaebacteria susunan dinding selnya adalah lipid atau lipopolisakarida. Sedangkan untuk Eubacteria susunan dinding selnya itu protein atau peptidoglikan. Suara Miss Nurul terdengar? Kedengeran. Ya. Nah, di sini Monera itu dia punya ciri-ciri yang tadi betul, tidak memiliki membran inti. Terus kemudian dia sifatnya mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Terus kosmopolitan, tahu nggak kosmopolitan apa? Di buku nggak ada ya. Jadi kalau di buku itu dia pembagiannya hanya dua, bakteri dan cyanobacter. Nah, sebenarnya pembagiannya itu betul, tapi cyanobacter itu bagian dari Eubacteria. Tuh. Sudah? Nah, tadi yang Monera tadi dia tidak memiliki membran inti. Kosmopolitan. Nah, kosmopolitan ini dia mampu bertahan di suhu paling tinggi ataupun suhu paling rendah sampai lingkungan yang paling tercemar pun si bakteri ini dia bisa hidup. Nah, itu namanya kosmopolitan. Mempunyai tingkat kekebalan tubuh yang tinggi. Terus dia sifatnya juga mikroskopis, jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop dengan perbesaran tertentu. Baru akan terlihat seperti apa bakteri ini. Kayak gitu. Nah, di situ ada contohnya Escherichia coli dan Anabaina azulae. Di situ kan dibaginya bakteri dan cyanobacter. Nah, sama aja sebenarnya, cuma di sini bakteri itu Archaebacteria atau bakteri zaman purba. Dan cyanobacter itu masuk dalam Eubacteria. Jadi nanti Eubacteria itu ada macam-macamnya termasuk cyanobacter. Kayak gitu. Nanti itu dipelajari lebih lanjut
kelas 2, kelas 3. Jadi kita hanya mempelajari kingdom-kingdomnya saja, ciri-ciri kingdom. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, tadi ciri-ciri Monera itu ada tidak memiliki membran inti, perkembangbiakannya dia membelah diri dan membentuk spora, uniseluler, atau dia hanya memiliki satu sel. Kemudian mikroskopis. Contohnya di buku sudah ada ya. Kita akan lanjut ke eukariota atau memiliki membran inti. Oke. Eukariota di sini dibagi menjadi 4 tadi ya. Ada protista, fungi, plantae, animalia. Bukunya halaman 50 untuk protista. Kita akan belajar satu-satu karena ini nanti akan banyak sekali materinya. Jadi untuk sekarang kita belajar protista dan fungi dulu, kalau sampai waktunya ya. Oke. Suara Miss Nurul terdengar? Kedengeran. Oke. Protista. Protista itu dia tidak memiliki sistem jaringan. Digolongkan menjadi 2, yaitu protozoa dan alga. Dia bersel satu juga, atau uniselular tadi. Nah, ada 2 tadi, protozoa dan alga. Yang protozoa itu dia memiliki ciri-ciri seperti hewan. Biasanya hidup berkoloni atau soliter. Soliter itu sendiri. Berkoloni itu hidup dalam kelompok. Nah, contohnya ada amoeba. Amoeba ini bergerak dengan kaki semu, jadi dia sebenarnya tidak ada kaki. Tapi sel-sel yang ada di amoeba ini dia membentuk seperti kaki agar bisa berjalan, namanya kaki semu. Kemudian ada ciliata, dia bergerak dengan rambut getar. Jadi nanti di tubuhnya itu ada seperti rambut-rambut halus, itu fungsinya untuk dia bergerak. Itu ciliata. Kemudian ada flagellata, dia memiliki bulu cambuk untuk bergerak. Terus yang terakhir ada sporozoa, dia berkembang biak dengan spora. Kemudian protista mirip tumbuhan disebut alga atau ganggang. Dia sifatnya ada yang multiselular atau uniselular. Dan yang membedakan di sini dia memiliki kloroplas, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Ada banyak jenisnya. Ada euglena, dinoflagellata, diatom. Itu yang alga. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo. Suaranya kedengaran nggak sekarang?
Iya. Jadi tadi protista ada berapa? Dua. Ada 2. Ada apa? Protozoa dan alga atau ganggang. Yang protozoa itu seperti apa? Bersel satu, seperti hewan. Yang protozoa dia bersel satu, menyerupai hewan. Sedangkan yang alga, dia bisa multiseluler atau uniseluler Seluler. dan memiliki kloroplas. Jadi dia seperti tumbuhan, bisa melakukan fotosintesis. Oke, dipahami? Sudah? Kemudian selanjutnya ada kingdom fungi. Di sini kingdom fungi itu termasuk dari kingdom fungi itu dia termasuk eukaryotik, tidak berklorofil, tersusun dari uniseluler atau multiseluler. Terus dia berkembang biak menggunakan spora. Dan dia memiliki hifa atau benang-benang halus. Ciri khasnya ada di hifanya. Dia bisa hidup saprofit, menguraikan, atau parasit, atau bahkan bersimbiosis dengan tumbuhan lain. Kedengaran suara Miss Nurul? Iya. Betul. Oke, sampai fungi dulu ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semua. Atau mungkin yang tadi terputus bagian mana? Besok kita akan bahas tentang plantae dan animalia. Karena itu materinya banyak sekali. Sudah terdengar? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak itu karena tidak paham atau karena putus-putus. Nanti Miss Nurul berikan recordnya aja ya. Jadi supaya teman-teman bisa paham. Nah, tugas buat teman-teman semua. Jadi supaya lebih paham. Kedengaran ini suaranya? Kedengeran nggak? Kedengaran. Tugasnya, teman-teman membuat rangkuman dari Kingdom Monera sampai Fungi. Di buku catatan aja. Nggak usah dikumpulkan. Jadi itu buat belajar teman-teman. Jadi nanti kalau
ada kuis. Teman-teman nggak bingung belajar satu buku banyak sekali, jadi teman-teman tinggal belajar ringkasannya aja. Itu. Kalian kedengeran nggak? Keren kayaknya. Kameramu baik. Oke. Valen ada nggak Valen? Kalian tadi ngomongnya ada acara di grup. Ini Valen ada. Dinyalain kameranya. Valen. Bilang ya. Oke, kameranya error. Valen udah ikut kuis? Kedengeran nggak suara Miss Nurul? Oke, sudah. Suara Miss Nurul terdengar sekarang? Masih putus. Cek, kedengeran nggak? Dengar, Miss. Oke, sudah ya. Nanti Miss kirim recordnya saja untuk teman-teman belajar. Dan di depan mungkin ada video pembelajaran. Di situ nanti Miss akan jelaskan kingdom Animalia sama lantai. Oke, cukup sekian dari Miss Nurul. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat siang.